Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, seorang ustadz harusnya menjadi contoh yang baik bagi siapapun. Namun saudaraku dalam Tuhan, sangat disayangkan dengan seorang ustadz di video berikut, di mana dia mengatakan hal yang kurang tepat atau tidak benar sama sekali. Ya, dia menipu seorang perempuan dengan mengatakan bahwa ada ayat Alkitab yang tidak dibacakan oleh pendeta, artinya yang tidak berani dikhotbahkan oleh pendeta. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ipung Atria. Oh, kenapa Anda tidak dibaptis katanya? Iya, Saya jawab, Ustadz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Minimal 5 kali sehari. iya. Dalam videonya Ipung Atria menipu seorang ibu-ibu, hanya untuk meyakinkan sang ibu, bahwa Yesus hanya seorang nabi dan bukan Tuhan. Mungkin saking Ipung Atria terlalu lama bergaul dengan bangkai, akhirnya ilmu tipu-tipunya ditularkan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus berangkat, dia naik ke bukit dan dia semalam-malaman berdoa kepada Allah. Ini adalah bukti nyata dan ini adalah ayat yang tidak pernah sama sekali dibacakan di gereja-gereja manapun. Pendeta, romo, dan semuanya tidak berani baca ini. Karena ayat ini merepresentasikan bahwa Yesus ternyata dia rajin berdoa. Dia minta kepada Allah. Dia selalu minta pertolongan kepada Allah. Bahkan bagaimana cara dia minta kepada Allah? Dia bermalam-malaman dia minta. Dia sholat malam. Kita sudah saksikan bersama, Bang Ipung mengatakan bahwa ayat dalam Lukas 6 ayat 12 adalah ayat yang tidak pernah sama sekali dibacakan di gereja. Ini merupakan kebohongan yang luar biasa yang dilakukan Ipung Atria. Dia pikir kita orang Kristen takut baca Lukas 6 ayat 12. Lantas saja Ipung Atria ini murtad dari Kristen. Dia pikir dengan melihat Yesus berdoa kita akan takut kalau ternyata Yesus seorang nabi. Ipung, kami orang Kristen tidak heran melihat Yesus berdoa, karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia berkomunikasi dengan Bapanya. Karena kami percaya sesuai dengan kitab suci kami, Yesus adalah manusia. Oleh karena itu, dalam kemanusiaannya, dia mengalami kelemahan manusia. Karena dia sama seperti manusia, tentunya dia berdoa kepada Bapanya. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi kepada seorang perempuan. Dia mengatakan bahwa ada ayat Alkitab yang tidak berani dibacakan oleh pendeta, artinya yang tidak berani dikhotbahkan, ya, tentang Yesus berdoa semalam-malaman gitu loh, ya. Padahal ayat ini, bahkan seluruh ayat di dalam Alkitab dibacakan dan dikhotbahkan oleh pendeta. Bahkan semua ayat Alkitab bukan hal yang rahasia, saudaraku dalam Tuhan. Ya, semua jemaat gereja, semua orang Kristen tahu tentang ayat-ayat dalam Alkitab. Karena setiap orang Kristen itu punya Alkitab. Paling tidak satu rumah satu Alkitab gitu loh. Ya. Dan ayat yang dia sampaikan tadi mengenai Yesus berdoa semalam-malaman itu disampaikan dan dikhotbahkan di dalam gereja. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang ustadz di video tadi tidak benar, tidak tepat, dan hanya menipu perempuan di video tadi gitu loh. Ya. Makanya saya bilang di awal, sayang sekali ya seorang ustadz di video tadi yang harusnya dia menjadi contoh, menjadi panutan, ya, justru terbalik. Ya, dia malah membohongi orang gitu loh.
dia malah menipu seorang perempuan di video tadi, ya. Dan pastinya ya orang lain yang menonton videonya ini yang tidak punya pemahaman tentang Kristen, maka mereka boleh percaya gitu loh, ya. Jadi ini hal yang disayangkan dari seorang ustadz di video tadi. Saya kadang berpikir, ketika mereka bicara, kenapa mereka tidak membicarakan agama mereka? Kenapa mereka tidak membicarakan kitab mereka yang mereka yakini sebagai firman Tuhan? Kenapa harus membicarakan Alkitab? Ya? Dan parahnya kenapa harus membohongi orang gitu loh. Saya tidak tahu pasti apakah perempuan ini percaya dengan ustadz ini atau tidak. Tapi kalau perempuan ini pada akhirnya percaya bahwa ayat yang disebut oleh ustadz tadi tidak dibacakan dalam gereja, ya, sangat disayangkan sekali lah, ya, sangat disayangkan sekali, karena apa yang dikatakan oleh ustadz tadi sungguh-sungguh tidak benar, benar-benar tidak benar, saudara Tuhan, ya, karena ayat yang dia sebut tadi ya, jelas-jelas itu sering dikhotbahkan oleh pendeta, dan tidak ada yang salah dengan ayat itu, ya. Yesus berdoa semalam-malaman karena ketika dia datang ke dunia ini, dia dalam bentuk dua natur. Dia dalam natur kemanusiaan dan juga dia dalam natur keilahian. Dan ini tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Tidak bisa dalam Tuhan. Ya, karena kadang-kadang orang yang tidak percaya Yesus ya melogikakan Alkitab. Tetapi kita sebagai orang Kristen ya, kita percaya, kita aminkan bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, dia dalam dua natur, natur kemanusiaan dan natur keilahian. Dan sebagai manusia, ya, dia berdoa kepada Bapaknya, dia komunikasi kepada Tuhan. Ya, mengajarkan juga umat Kristen, mengajarkan pengikutnya bahwa penting sekali berdoa, sehingga melalui apa yang dia lakukan, dia berdoa semalam-malaman, ya, Yesus juga memberikan pesan kepada pengikutnya supaya mereka hidup di dalam doa, supaya mereka tidak mengabaikan doa, supaya mereka bertekuk lutut dalam doa kepada Tuhan. Ya. Makanya saya bilang ayat ini tidak ada yang salah gitu loh. Ya, Ustadz tadi yang salah menafsirkan. Ya jelas dia tidak mengerti Alkitab, dia tidak mengerti tentang Yesus, dia tidak paham siapa Yesus. Tapi dengan pedenya dan juga dengan ngawurnya, dia membahas Alkitab, dia mengatakan bahwa ada ayat yang tidak dibacakan dalam gereja. Sekali lagi sangat disayangkan lah ya, seorang ustadz di video tadi kerjanya malah nipu orang gitu. Harapan kita kepada ustadz ini ya bertobat menipu orang dengan pembahasan ayat-ayat Alkitab yang tidak jelas dan ya saya katakan hanya tuduhan atau fitnah semata gitu loh ya. Bicarakanlah tentang imanmu, bicarakanlah tentang agamamu, bicarakanlah tentang kitabmu yang kamu percaya sebagai firman Tuhan kepada siapapun ya. Dan katakanlah yang benar kepada mereka. Jangan seperti di video tadi kamu malah membohongi seorang perempuan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan berikan tanggapan saudara.
berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.